Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang pernah main game simulasi? Kalau pernah, komen deh di bawah game simulasi apa yang seru untuk dimainkan. Kalau aku tuh sukanya game simulasi menanam, misalnya seperti Harvest Moon, atau mungkin simulasi kehidupan sehari-hari seperti The Sims. Nggak hanya simulasi saja, game-game lain yang seru seperti GTA, Poppy Playtime, Minecraft, Roblox juga nggak kalah asik nih untuk dimainkan. Nah, beberapa tahun terakhir ini tuh lagi viral mengenai sebuah pemikiran dari para ilmuwan terkenal dunia yang meyakini bahwa sebenarnya aku dan kamu serta seluruh manusia di bumi ini hidup sebagai karakter game. Gimana? Gila nggak? Sebagai manusia, kita pasti secara sadar dan yakin memiliki jiwa dan hidup milik kita sendiri kan? Bertolak belakang dari hipotesis barusan, pada nyatanya hidup kita ini dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih pintar dari dimensi lain. Hal tersebut biasa disebut sebagai simulation hypothesis. Kali ini, Elprana akan menjelaskan mengenai teori dunia simulasi serta beberapa bukti bahwa manusia sebenarnya hidup dalam dunia game. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal yang Elprana jelaskan di sini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Game adalah sebuah permainan yang diprogram sedemikian rupa untuk fungsi hiburan, mengendalikan serta mengontrol segala sesuatu di dalamnya. Umumnya memerlukan perangkat yang bisa secara offline atau online untuk dioperasikan. Salah satu unsur yang harus ada dalam game ini adalah objek yang dikontrol serta pihak yang mengontrol. Tanpa kedua hal ini, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai game. Kebetulan nih, dulu Elprana ambil jurusan game animasi pas kuliah, dan dari apa yang aku pelajari, sejarah game digital ini sudah panjang banget dari abad ke-20 silam. Yang mulanya game berbentuk seperti ini, hanya objek-objek sederhana yang saling dikontrol dan grafis yang sangat terbatas, hingga menjadi game digital yang sangat canggih serta realistis seperti ini. Perkembangan yang sangat pesat itu juga didukung dengan bukti nyata bahwa semakin hari, teknologi semakin maju dan harganya pun relatif terjangkau. Kondisi ini sangat tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun ke depan, perkembangan teknologi akan semakin melesat di tahap yang tak terpikirkan oleh manusia. Game-game yang kita kenal sekarang memiliki peluang yang besar untuk semakin dikembangkan menjadi jauh realistis hingga tidak bisa dibedakan dengan dunia nyata. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang melahirkan simulation hypothesis itu tadi, di mana dunia yang kita tempati ini sebenarnya adalah dunia game dan kita manusia merupakan objek yang dikontrol oleh hal-hal di luar batas pikiran kita. Segala hasrat, keinginan, serta aktivitas kita sebenarnya dikendalikan sedari awal oleh player dari dimensi lain dengan tujuan yang tidak pasti. Itu karena kita hanyalah pion permainan yang pada dasarnya mengikuti kehendak dari para pemain. Wah, teori ini gila banget ya. Awalnya game diciptakan untuk kita mainkan, namun konsep ini semakin hari semakin berkembang menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan secara nyata. Pernah tahu dengan anime tahun 2012-an bernama Sword Art Online? Anime ini sangat viral saat itu karena kesan mencekamnya. Gimana enggak, kita dapat masuk ke dalam dunia game dan apabila kita mati, maka tubuh asli kita di dunia nyata juga ikutan mati. Sejak konsep ini mulai dikenal, akhirnya banyak komik, drama Korea, serta film-film barat yang mengadopsi hal serupa, di mana manusia mampu masuk ke dalam dunia game. Ini merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi dapat berada pada hal-hal di luar pikiran kita, walau baru sebatas konsep saja. Sedangkan di dunia nyata mulai bermunculan tuh teknologi-teknologi yang berusaha merealisasikan konsep-konsep tadi. Misalnya seperti Nerve Gear. Di Jepang, mereka mulai meneliti teknologi neuron yang mampu memindahkan kesadaran otak manusia ke dalam kesadaran virtual, seolah manusia mampu hidup di dunia virtual buatan. Atau mungkin versi yang lebih sederhana, di Amerika mulai dikembangkan perangkat virtual reality yang mampu membuat orang bergerak secara bebas, seolah-olah merasakan pengalaman mutlak dari game yang kita mainkan. Gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia sendiri mulai bermunculan kan developer-developer lokal yang dapat membuat game-game simulasi sederhana seperti Bakso Simulator dan Warnet Life Simulator misalnya. Dari mulanya yang dianggap tidak mungkin, lama-kelamaan hal tersebut mulai menjadi kenyataan dan dianggap biasa oleh orang sekitar. Tidak menutup
menutup kemungkinan kelak saat kita umat manusia pada posisi teratas sebagai makhluk hidup memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu menciptakan teknologi di luar nalar manusia, maka hal-hal seperti simulation hypothesis ini dapat menjadi kenyataan. Aku akan coba nih menjelaskan secara umum teori dunia game tersebut. Jadi ada sebuah tempat bernama base reality. Nah, makhluk hidup di base reality ini terus berkembang pesat, semakin maju dan juga semakin pintar, hingga peradaban mereka mampu menciptakan game atau program komputer yang adalah simulasi dunia virtual baru untuk dikontrol dan dimainkan. Simulasi tersebut dibuat sangat mirip seperti kehidupan makhluk hidup yang ada di base reality tersebut. Nah, awalnya aku agak ragu nih, apa bisa manusia berada di tahap seperti itu? Seorang profesor dari Oxford bernama Nick Bostrom telah mempublikasikan penelitiannya itu dalam bentuk jurnal ilmiah berjudul Apakah Kita Hidup Dalam Simulasi? Di observasinya itu, Nick mengungkapkan bahwa teknologi komputer akan terus berkembang pesat semakin kompatibel, compact, kecil, dan modern. Berbanding lurus juga dengan perkembangan otak manusia yang semakin kompleks, tidak menutup kemungkinan akan ada teknologi yang mampu menciptakan komputer mirip seperti manusia asli, lengkap dengan kecerdasan serta kesadaran miliknya sendiri. Begitu pula dengan ekspresi wajah dan emosi. Gak heran sih, karena nyatanya robot-robot android yang mampu menunjukkan ekspresi mulai bermunculan di seluruh dunia. Selain itu, teori hipotesis simulasi ini juga dipercayai oleh beberapa orang jenius lainnya di dunia. Misal nih, seperti Elon Musk yang percaya bahwa pada akhirnya game tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Dia mengungkapkan observasinya ini di tahun 2018 pada konferensi pers yang diadakan di Arab Saudi. And if you extrapolate that out into the future with any rate of progress at all, like even 0.1% or something like that a year, then eventually those games will be indistinguishable from reality. Ada juga di salah satu pidato yang disampaikan oleh Matt Damon dari MIT yang ternyata juga percaya bahwa sebenarnya dunia kita saat ini merupakan simulasi besar yang digerakkan oleh sistem komputer super canggih oleh entitas lain, yang mana entitas tersebut adalah makhluk yang lebih besar dan pintar dari kita manusia. Basic idea, as I understand it, is that we could be living in a massive simulation run by a far smarter civilization, like a giant computer game, and we don't even know it. Kepercayaan orang-orang terkenal mengenai simulation hypothesis ini semakin membuat publik menjadi penasaran. Gimana sih cara untuk membuktikan apakah kita sebenarnya hidup di dunia game? Dari penyelidikanku yang disandur melalui beberapa jurnal ilmiah, ada 3 hal nih yang bisa membuktikannya. Pertama, fenomena deja vu dianggap sebagai glitch atau kesalahan dalam sebuah sistem game. Umumnya di sistem apapun itu, termasuk juga game digital, pasti ada aja kan glitch atau kerusakan yang tidak semestinya terjadi. Misal nih, di game-game terkenal yang pernah kamu mainkan, muncul error, bug, atau mungkin sistem nge-glitch yang bermasalah. Para ilmuwan ini percaya bahwa deja vu merupakan salah satu glitch yang terjadi pada dunia simulasi kita. Ini merupakan fenomena yang dialami manusia saat dia menyadari pernah melakukan suatu tindakan padahal sebenarnya belum pernah dia lakukan sebelumnya. Perasaan-perasaan inilah yang bisa jadi sebenarnya benar-benar pernah dia lakukan. Namun karena glitch, objek ini lupa dan menganggapnya sebagai fenomena deja vu. Selain deja vu, semisal kita pernah melihat kucing hitam lewat di depan kita dan selang beberapa saat kucing tersebut terlihat muncul lagi di depan kita dengan jenis yang sama, warna yang sama, gerak tubuh yang sama, jalur yang sama, hingga membuat kita sadar kayaknya kucing ini pernah lewat deh tadi dan lewatin jalur yang sama. Itu juga disebut sebagai glitch simulasi, seolah-olah sebagai looping yang terjadi pada objek kucing tersebut di hadapan kita. Dan bukti kedua adalah untuk membuktikan bahwa kita hidup di dunia simulasi, kita harus benar-benar menunggu peradaban manusia ini di tahap teratas ilmu pengetahuan hingga mampu merancang dunia virtual realistis yang baru. Kemungkinannya 1:1 miliar, dan jika belum ada di tahap itu, umat manusia lebih dulu binasa karena bencana alam atau kiamat, maka bukti tersebut akan ikut hilang seluruhnya. If civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation.
Banyak orang percaya segala hal yang terjadi di bumi ini, termasuk tsunami, gempa bumi, dinosaurus yang punah karena asteroid, itu semua sudah diprogram oleh entitas yang lebih besar dan pintar dari kita sebagai bentuk sistem simulasi di superkomputer mereka. Gila sih, teori ini tuh benar-benar gila banget. Secara pribadi, aku nggak nyangka kalau sampai nih aku dan kamu hanyalah karakter dari sebuah game simulasi. Bukti ketiga, ada banyak video di luar sana yang menunjukkan fenomena-fenomena aneh di bumi. Fenomena ini nggak bisa dijelaskan dengan logika karena memang beneran menunjukkan seolah-olah ada glitch di lokasi video ini direkam. Video pertama, ada menteri dari Britania Raya keluar sambil membawa buku merah. Saat berjalan melewati mobil, tiba-tiba saja buku tersebut berubah menjadi warna hijau. Gimana nih menurut kamu? Kalau sulap sepertinya nggak mungkin karena ini adalah cuplikan berita politik yang sangat serius sehingga tidak diberikan efek apapun di dalamnya. Fenomena tersebut sama persis seperti glitch perubahan warna yang sering terjadi dalam sebuah game. Terus video kedua, pada tahun 2019 di Kolombia, ada fenomena aneh saat burung merpati putih tiba-tiba diam tidak bergerak namun tetap melayang di udara. Sama sekali tidak terlihat ada kabel atau tali senar yang memerangkapnya. Burung ini nampak diam dengan sayap yang dilebarkan seolah-olah seperti nge-freeze dan sering juga terjadi kan pada game digital yang kita kenal. Menurutmu glitch ini kenapa? Dia lagi nggak ada koneksi internet nih jangan-jangan. Atau mungkin ini beneran bukti kalau kita hidup di dunia simulasi. Ada juga nih bukti yang lain. Seorang pengendara merekam kejadian di dekat bandara kota mereka. Pesawat yang sedang di langit terlihat berdiam diri sambil melayang seolah-olah seperti nge-glitch. Harusnya pesawat ini bergerak cepat karena posisi sangat dekat kan dengan daratan, namun di sini terlihat jelas pesawat itu sama sekali tidak bergerak. Sebenarnya ada banyak sih bukti-bukti glitch lainnya di dunia nyata. Kalau kamu setuju Elprana bahas lagi mengenai hal ini, komen ya di bawah. Sertakan juga hashtag bahas Elprana agar aku bisa tahu nih rekomendasi topik dari kamu semua. Dan ini glitch yang terakhir cukup aneh karena orang ini tuh lagi main tenis sendirian, namun bolanya terpantul seperti ada yang ikut memainkannya. Padahal tidak ada siapapun nih di lokasi tersebut. Banyak yang bilang bola itu dikasih tali, tapi cukup aneh kan ya kalau bola tersebut tetap memantul ke arah pemain tersebut. Jadi gimana nih menurut kamu? Berdasarkan teori dunia game ini, apakah kamu percaya kalau kita sebenarnya adalah karakter game yang hidup dalam sebuah permainan simulasi? Siapa pemain yang mengendalikan hidup kita dalam game ini? Apakah itu Tuhan atau entitas lain yang lebih besar dan pintar dari manusia? Coba komen di bawah analisis kamu mengenai hal ini. Kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, komen aja di bawah pakai hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu nih rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!